Ya, Bang. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Kabar sehat, kabar baik ya Bu. Ya, Ibu, kita mau sedikit bertanya tentang Yang lagi rame. yang lagi rame ini, tentang Ayu Ting Ting Bu, yang gagal pernikahannya 2 kali. Menurut Ibu, tanggapan Ibu sebagai ahli psikiater seperti apa pun bedanya? ya. Sekarang yang kita ikuti apakah rencana perkawinan baru atau perkawinan lama. Kalau perkawinan lama sudah 2 kali gagal, itu mungkin persyaratan yang diinginkan terlalu tinggi atau kurang bisa beradaptasi atau godaannya terlalu banyak. Jadi ya, dan jelas tidak ada kurang adanya suatu niat untuk betul-betul mempertahankan suatu perkawinan. Biasanya dalam perkawinan, kalau kita lihat dulu orang itu tidak boleh cerai. Maka suami dan istri akan memaksakan diri untuk menyesuaikan. Oh, ini kekurangannya apa, ya ditolerir. Tapi sekarang sudah nggak dulu. Oh, kekurangan apa? Ya udah, saya bisa aja saya cerai. Itu yang terjadi sekarang. Karena itu perceraian sekarang lebih mudah terjadi. Tapi kalau kita ikuti untuk rencana sekarang, itu masalahnya belum terjadi kan pernikahannya. Jadi kalau kita lihat umumnya orang awal, dia ya entah dia kenal dari mana, tapi mungkin dia lihat oh orangnya menarik, pergaulannya enak, akhirnya mulai mendekati. Tapi tambah lama, tambah mengenal orang itu. Dan ternyata sampai pada sebelum sampai pada rencana pernikahan, tapi pada saat pertunangan itu juga sudah merasakan kecocokan, dan bahkan lebih daripada itu, sudah mendekati pernikahan, masih merasa cocok, kemudian tiba-tiba lepas. Jadi di situ kita lihat bahwa seseorang tambah lama, tambah tidak bisa menjaga dirinya. Kalau kita baru ketemu orang, maka kita hanya memperlihatkan segi-segi positif kita, dan negatifnya ditutupin. Itu pada umumnya. Jarang orang yang betul-betul berterus terang, oh saya begini, ya gini adanya, itu jarang. Biasanya tetap, oh ya, ya dandannya rapi daripada biasanya, lalu ucapan kata-katanya juga manis. Tapi kalau sudah mendekati pernikahan, maka dia sudah lebih terbuka. Apalagi kalau sudah menikah. Karena itu suka terjadi perceraian pada saat awal pernikahan. Jadi di sini masalah keterbukaannya sebelum menikah, karena sudah yakin akan menikah, itulah terbuka bagaimana sifat masing-masing, atau ada apa di balik semua hal yang ada. Jadi bahwa akhirnya jarak jauh itu mungkin saja menambah, tapi bukan suatu alasan mutlak. Tapi alasan mutlaknya adalah mengenal mereka dari dekat, dua-duanya saling mengenal, dan di situ akhirnya ada hal negatif dari Ayu Ting Ting, ada hal negatif dari calon suaminya, maka akhirnya mereka berpisah karena ketidakcocokan. Bu, tapi selain itu karena faktor dari banyaknya keterlibatan dari orang tua pihak Ayu sendiri, itu bisa jadi pemicu nggak sih Bu? Karena kan sebelumnya katanya sempat gagal, sebelum ini kan sempat gagal juga nih Bu, dikarenakan faktor minta mahar yang sangat fantastis. Nah, untuk kali ini sendiri, Jadi memang tetap pihak keluarga itu di Asia, negara Asia pada umumnya, keluarganya ikut menentukan, keluarganya ikut campur, lain daripada dunia barat. Keluarga itu kurang berperan, tinggal pasangannya minta sudah, tinggal dia ikut, tapi tidak berperan sebagaimana di negara Asia. Di negara Asia, apalagi kultur tertentu, kena masalah mahar yang mungkin saja cukup besar, atau mungkin dia anggap mahar itu ya sesuai untuk orang kayanya lah, dan orang kayanya menganggap berapa perlunya,
Jadi itu akan ikut menentukan apakah dilanjutkan atau tidak. Lalu belum lagi terkadang masalah upacara itu juga ikut menentukan semuanya. Tapi masalah yang sangat penting sebelumnya adalah sifat masing-masing terbuka. Mungkin sebelumnya juga tidak pernah dibahas. Oh, nanti saya minta mahar loh yang besar. Jadi kan keterbukaan itu terjadi sebelum upacara pernikahan, dan akhirnya bisa terjadi pembatalan pernikahan pada saat itu. Atau ada hal lain, ketidakcocokan yang lain yang membuat mereka akhirnya berpisah, tidak jadi menikah. Tapi biasanya kalau soal sifat itu tidak perlu pas sebelum acara pernikahan, tapi yang sering adalah persyaratan pernikahan. Bu, tapi kelihatan nggak sih ada kekecewaan dari Pandarsnya sendiri dan dari Ayu saat bicara ke media gitu kan? Pandars juga udah speak up gitu kan, membenarkan, dan Ayu sendiri membenarkan. Terlihat nggak sih ada kekecewaan dari Kita bayangkan kalau seseorang sudah merencanakan untuk menikah, maka pembatalannya otomatis membawa kekecewaan dari dua pihak, dari pihak calon pengantin dua-duanya dan keluarganya. Itu suatu hal yang lumrah saja. Untuk menghadapi kekecewaan ini setelah batal menikah seperti apa? Kalau sudah batal menikah ya batal saja, tinggal mereka akan bagaimana. Kalau katanya sih Ayu Ting Ting terbuka untuk mendapatkan orang lain. Jadi artinya tidak mengharapkan pada saat ini, tidak mengharapkan bahwa bisa kembali. Tapi kemarin saat dia akhirnya speak up, buka suara dan mengakui bahwa memang udah ada kesepakatan berdua untuk pilih berpisah, dan katanya sih Ayu sendiri yang meminta untuk memilih mengakhiri gitu Bu. Nah, tanggapan dari netizen sendiri bilang bahwa ekspresi Ayu terlihat banget seperti kecewanya gitu Bu. Ya, kita kan tidak tahu persis. Ini tidak diberitahukan persis apa yang sebetulnya terlalu mengecewakan Ayu. Apakah perjanjian sebelumnya atau ekspektasi sebelumnya, pengharapan sebelumnya, itu yang kita tidak tahu. Kan belum terbuka. Adik-adiknya tapi ikut nyinyir Bu di sosmed. Adiknya Ayu Ting Ting. Sindirannya tuh kayak lebih sebuah pengkhianatan. Ya, mungkin dalam janji-janji nanti pada saat pernikahan apa, jadi apa yang akan diberikan, apakah ada rumah atau ada apa, kita kan tidak tahu. Tapi netizen bilang karena calonnya Ayu ini kan angkatan TNI ya Bu, dibilangnya bukan tipenya TNI biduan, tapi tipenya TNI itu bidan, beda tipis sih gitu Bu, dinyinyirin. Ya, kan kalau sudah cukup lama bergaul dengan TNI, ya artinya dia setuju dengan sifat TNI itu. Ya. Akhirnya baru ada sesuatu yang lain. Tapi bukan, oh TNI tidak akan cocok dengan biduan, kan bukan begitu. Tapi kalau dari rasa traumatik sendiri, Ayu sempat gagal dengan pernikahannya, terus gagal juga lamarannya dengan yang sebelumnya, baru yang sekarang ini setelah lamaran mau menuju pernikahan gagal. Tetap memendam rasa trauma sendiri nggak sih buat Ayu itu Bu, dengan Kita berkali-kali? bayangkan kalau sudah mau menikah, kemudian tiba-tiba batal, pasti ada kekecewaan. Jadi kekecewaan itu yang tidak tahu persis penyebabnya apa. Jelas ada ketidakcocokan. Ketidakcocokan dalam hal apa? Apakah dalam hal sifat, dalam hal finansial, dalam hal prosedur pernikahan nanti, atau dalam hal anak, atau dalam hal apa? Kan itu kita tidak tahu. Bu, tapi normal juga nggak sih Bu ketika sudah berpisah seperti itu, memutuskan dari pihak Ayunya kan lebih dulu untuk udahan, tapi dia akhirnya kayak lepas menghapus-hapus foto-foto yang pertunangan dia di sosmed, kan
ibaratnya dia udah punya kisah, kenapa harus dihapus? Sekarang kalau itu kenangan yang tidak baik, jadi kita kembalikan pada perorangan. Ada orang, oh dia kenangan lama dan kenangannya tidak enak, dia tutup saja. Ada bodo amat. Ada lagi yang betul-betul menghapus. Kalau dia sifatnya untuk menghapus, jelas minimal itu kekecewaan. Lalu sifat tambah sifat untuk juga menghapus. Akhirnya dihapus.